Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 sebab terbesar hati menjadi sakit. Pertama adalah kesyirikan, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, seperti meminta dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang soleh yang sudah mati, kepada kuburan yang dianggap keramat, kepada patung, pohon, jimat, benda-benda yang dianggap keramat, termasuk percaya kepada dukun dan tukang ramal. Semua itu adalah bentuk kesyirikan yang wajib bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menjauhinya, karena semua itu tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat menolak bahaya dan tidak dapat mengabulkan doa dan permintaan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati ya'furuna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Dan orang-orang yang kamu minta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak memiliki kekuasaan walaupun setipis kulit ari. Dan jika engkau meminta berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Dan kalau seandainya mereka mendengar doa-doa kalian, mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Dan pada hari kiamat, orang-orang yang kamu syarikatkan, yang kamu minta itu akan membantah, mengingkari perbuatan kesyirikan kamu, dan tidak ada yang dapat memberikan berita atau keterangan seperti apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dan dalam firman-Nya yang lain, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Dan janganlah engkau berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu selain Allah tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat menolak bahaya. Dan jika engkau melakukannya, maka engkau akan menjadi orang yang zalim, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, yang dapat sebab yang dapat menjadikan hati menjadi sakit, yaitu melakukan bid'ah, yaitu seseorang mengamalkan suatu amalan dengan niat mendapatkan kebaikan dan pahala, akan tetapi amalan yang ia lakukan tidak ada perintahnya dari Allah dan dari Rasul-Nya, serta tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah bid'ah yang dilarang dalam agama, karena amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menolaknya, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa
yang melakukan satu amalan dalam agama ini yang ia mengharapkan kebaikan dan pahalanya, akan tetapi tidak ada perintahnya dari kami, maka amalannya tertolak. Dan bid'ah ini kaum muslimin dan muslimat, bid'ah itu adalah jelek dan buruk meskipun pelakunya mengatakannya baik atau mengatakan bid'ah hasanah, karena Nabi SAW bersabda, wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah. Sejelek-jelek dan seburuk-buruk urusan atau perkara dalam agama ini yaitu yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan dalam perkara agama ini, itulah yang disebut dengan bid'ah. Dan bid'ah ini termasuk perintah iblis, dan iblis sangat menyukai orang yang melakukan bid'ah, serta pelakunya susah untuk bertobat karena pelakunya menganggapnya baik dan benar, padahal kebenaran itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya, bukan dari hawa nafsu dan bukan dari banyaknya orang yang mengamalkan bid'ah tersebut. Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah, al-bid'atu ahabbul iblis minal maksiyah, wal maksiyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu adalah satu amalan yang paling disukai oleh iblis daripada maksiat, sedangkan pelaku maksiat itu memungkinkan untuk bertobat darinya, dan adapun pelaku bid'ah memungkinkan untuk tidak bertobat darinya. Dan bid'ah itu menyebabkan pelakunya terancam di dalam neraka, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Dan bid'ah itu menyebabkan perpecahan umat, termasuk kaum muslimin dan muslimat. Pada zaman sekarang ini kita saksikan di mana-mana penyebab perpecahan adalah bid'ah, sehingga umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, kecuali satu golongan yang selamat, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sebagaimana dalam hadis hasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ana alaihi yauma wa ashabi. Apa-apa yang sesuai apa yang aku bawa dan para sahabatku pada hari ini. Dan sekian banyak bahaya bid'ah serta menyebabkan kaum muslimin dan muslimat hati menjadi sakit, jauh dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang menyebabkan hati seseorang itu menjadi sakit, yaitu seseorang terlalu cinta kepada dunia sehingga melalaikannya untuk beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dilalaikan oleh hartanya, usahanya, pekerjaannya, permainannya, dan segala bentuk urusan dunia dari beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan demikian, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang terlalu cinta kepada dunia ini merupakan sumber dari segala kesalahan dan merusak agama, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama terdahulu. Sehingga kita dapati orang yang merusak dan menjual agamanya, membunuh, mencuri, menipu, merampok, melacur, menjual anak, membunuh orang tua, semua itu adalah gara-gara terlalu cinta terhadap dunia, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, adapun yang keempat yang dapat membuat hati menjadi sakit karena dosa dan maksiat, di antaranya durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahim, minum khamar, narkoba, makan riba, berzina, berjudi, mengambil hak orang lain, mencuri, mendengar musik, dan lain sebagainya. Setan atau iblis akan terus-menerus menggoda manusia agar manusia melakukan kesyirikan, kebid'ahan, dan maksiat, tenggelam dalam perbuatan dosa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis bersumpah, "Fabi izzatika la uqwiyannahum ajmain." Maka demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan benar-benar menyesatkan mereka semuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis hasan riwayat Imam Tirmizi, yang artinya, seseorang hamba apabila berbuat kesalahan, maka akan ditulis dalam hatinya nokta atau titik hitam, dan apabila ia bertaubat meminta ampun kepada Allah, maka hatinya akan bersih, dan apabila kembali berbuat dosa, maka akan ditambah nokta atau titik hitam di dalam hatinya, sehingga titik hitam tersebut akan menjadi hitam, akan menguasai dan menutupi hatinya. Itulah yang disebut dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itulah rana yang menutupi hati-hati mereka disebabkan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kemudian Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, sesungguhnya aku melihat dosa-dosa telah mematikan hati, dan terus melakukan dosa akan mewariskan kehinaan. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati dan sangat baik bagi diri kita. Kemudian tidak ada yang dapat merusak agama melainkan raja-raja, ulama-ulama yang jahat atau yang su', dan para ahli ibadah yang bodoh dan tidak mengerti ilmu agama. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat yang dapat kami sampaikan, sebab-sebab yang membuat hati menjadi sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi hati kita dari hati yang sakit, apalagi mati. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.